Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat sore waktu Eropa dan selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Jerman Raya, Ibu Dr. Diah Nahdiati. Yang kami banggakan narasumber kita sore hari ini, Ibu Dr. Supriyati Ningsih, SPOG MKes, dan Dr. Abdurrahman Ali Elyumin MSc SSI. Yang kami banggakan juga pengurus dan rekan-rekan dari PCIM Jerman Raya dan Muhammadiyah pada umumnya. Seterusnya untuk hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah bergabung secara online dalam edisi perdana Anak Indonesia Mencerahkan Semesta, atau yang kita singkat AIM, atau dalam bahasa Inggrisnya AIMS. Acara ini diadakan dalam rangka menyemarakkan Milad Muhammadiyah ke-111 dari PCIM Jerman Raya, dengan menampilkan dua sosok narasumber yang telah berkontribusi di kancah internasional, yakni di bidang kesehatan dan ilmu fisika, untuk menginspirasi kita semua melalui cerita dan dedikasi mereka yang insya Allah akan kita dengarkan bersama dalam 1 jam ke depan. Untuk membuka dan mengawali acara hari ini, saya meminta kesediaan Ibu Ketua PCIM Jerman Raya untuk memberikan sedikit kata sambutan kepada Ibu Dr. Diah Nahdiati. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Izinkan saya mewakili pengurus PCIM Jerman Raya atau Muhammadiyah Deutschland e.V. mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber hari ini, yaitu Dr. Supriyati Ningsih dan Dr. Abdurrahman Ali, atas kesediaannya untuk mengisi acara perdana Anak Indonesia Mencerahkan Semesta. Dan terima kasih kepada panitia di bawah koordinasi Dr. Ervan Nur Tawab yang telah meluncurkan program perdana ini dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-111. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada para peserta webinar yang berada baik di Indonesia, di Jerman maupun di luar Jerman, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar malam sore hari ini. Salam takzim untuk semuanya. Muhammadiyah telah berusia 111 tahun, dan selama 111 tahun Muhammadiyah berkarya, berkiprah, memajukan bangsa. Setelah memasuki 1 abad, Muhammadiyah juga ikut mencerahkan semesta dengan melakukan internasionalisasi gerakan Muhammadiyah yang bertujuan dengan bukan hanya memperkenalkan Muhammadiyah, namun juga menempatkan dan menjadikan Muhammadiyah sebagai bagian dari umat Islam yang tidak terpisahkan di level global. Dan dalam rangka Milad ke-111 ini, 111 Muhammadiyah ini, PCIM meluncurkan program perdana yang telah disebutkan oleh moderator kita dengan nama AIMS, yang singkatannya adalah Anak Indonesia Mencerahkan Semesta, dengan mengenalkan anak bangsa Indonesia atau kader Muhammadiyah atau juga diaspora Indonesia yang dengan prestasinya ikut berkontribusi di level global. Dan harapan kami sebagai pengurus PCIM Jerman kepada peserta, terutama generasi muda, remaja dan pemuda Indonesia yang mengikuti webinar ini, semoga bisa mengambil pelajaran dan kiprah narasumber kita hari ini. Dan kepada narasumber, kami doakan semoga terus semangat mencerahkan semesta dan terus berkiprah di tingkat global. Terakhir, saya mengambil motivasi dari koordinator acara hari ini, Dr. Ervan Nur Tawab,
Dan izinkan saya merangkum menjadi puisi pendek. 1 abad lebih Muhammadiyah berdiri. Sudah saatnya putra-putri Indonesia masuk nominasi atau meraih hadiah Nobel di bidang masing-masing yang digeluti. Nah, harapannya cukup tinggi, namun semoga ilahi meridhoi. Sekian dari saya. Selamat berwebinar. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Diah. Agar kita mendapatkan keberkahan melalui acara hari ini, Mbak Lala Barzanzia Harli akan membacakan potongan ayat suci Al-Quran. Mbak Lala Barzanzia Harli merupakan qori'ah kita yang menjadi juara 1 Musabaqah Tilawatil Quran Komunitas Muslim Indonesia di Jerman tahun ini, tahun 2023. Kepada Mbak Lala Barzanzia kami persilahkan. Suaranya mungkin ya Mbak Lala? Belum kayaknya. Ya, suaranya. Halo? Ya. Oke, sudah terdengar ya. Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih banyak, Mbak Lala. Terima kasih banyak. Kami ingin juga menyampaikan kepada hadirin yang sudah hadir saat ini, dimohonkan untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah ada linknya di kolom chat. Sekarang sampailah kita pada acara inti dari Anak Indonesia Mencerahkan Semesta, dan sesi selanjutnya ini akan dipandu oleh Dr. Ervan Nurtawab selaku moderator. Dr. Ervan merupakan Humboldt Postdoctoral Fellow dalam studi religion atau studi keagamaan di Universitas Freiburg, Jerman. Kepada Dr. Ervan, kami persilakan untuk memandu acara selanjutnya. Ya, terima kasih Ibu Irma. Apakah suara saya sudah clear? Oke? Ya, sudah Mas. Ya. Hadirin semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di Eropa dan selamat malam di tanah air tercinta Indonesia. Setiap manusia memang sudah memiliki takdir. Namun takdir Tuhan tidak begitu saja bergulir. Tuhan memberikan manusia nafas dan kebebasan
untuk menentukan takdir apa yang diinginkan. Apa yang ingin manusia capai di masa depan sejak awal, tentulah ia perlu perencanaan. Hadirin yang berbahagia, edisi perdana Anak Indonesia Mencerahkan Semesta akan menampilkan 2 presentasi dari studi atau kerja-kerja penelitian yang saya kira sangat penting dan berskala global dari 2 anak Indonesia dengan prestasi yang cukup gemilang di bidang kedokteran dan fisika. Mereka adalah yang pertama Dr. Supriyati Ningsih, spesialis obstetri dan ginekologi. Betul ya Bu ya, singkatan dari SPOG itu. Atau yang kita biasa sapa dengan Mbak Upi. Dan yang kedua adalah Bapak Dr. Abdurrahman Ali El-Yumin, atau yang biasa kita sapa dengan Mas Ali. Selamat sore dan malam Mbak Upi dan Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lebih jauh, kami menyampaikan kepada para hadirin sekali lagi untuk jangan lupa mengisi daftar hadir dalam form yang dikirimkan panitia di dalam kolom chat. Untuk sesi pertama, saya akan memperkenalkan Dr. Supriyati Ningsih, spesialis obstetri dan ginekologi. Dr. Supriyati Ningsih atau Mbak Upi, saat ini beliau adalah postdoctoral fellow di Center for Global Health Research, University of Oxford. Dr. Supriyati Ningsih atau Mbak Upi menamatkan program S1-nya di Universitas Yarsi di bidang kedokteran tahun 1997. Menamatkan S2 di bidang kedokteran manajemen rumah sakit dari Universitas Gadjah Mada tahun 2001. Dan kemudian langsung mengambil spesialis obstetri dan ginekologi di kampus yang sama selesai tahun 2010. Dr. Supriyati Ningsih menamatkan program S3-nya atau doktoralnya di bidang kedokteran di University of Münster, Germany tahun 2022. Mbak Upi atau formalnya Dr. Supriyati Ningsih sangat aktif dalam kerja-kerja riset, baik yang di Jerman dan juga saat ini di Inggris, di University of Oxford. Beberapa fokus risetnya antara lain, yang pertama, penanganan penyakit kanker, yang mungkin ini menjadi topik yang akan dibicarakan oleh Mbak Upi. Dan yang kedua adalah penguatan sistem kesehatan di pedesaan dan rumah sakit rujukan untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang tepat bagi kasus bayi prematur. Moto hidupnya sangat relevan dengan passion yang beliau sedang geluti, khususnya dalam 1 dekade terakhir ini, yaitu mengabdi untuk kesejahteraan perempuan dan generasi penerus bangsa. Untuk maksimal 20 menit ke depan, Mbak Upi akan membeberkan kerja riset terkininya mencari terobosan bidang kesehatan pada masyarakat berkembang. Kepada Mbak Upi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Ervan atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Ketua PCIM Jerman Raya, Ibu Dr. Diah Nahdiati SPA MKes. Yang saya hormati Bapak Moderator, Mas Ervan, saya biasa memanggilnya. Kemudian juga pembicara kedua, Mas Abdurrahman Ali, serta seluruh peserta yang hadir di malam atau sore hari ini. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, bagus. Ya, baik. Pada malam hari ini atau siang hari ini, sesungguhnya lebih banyak saya menyampaikan sesuatu yang
rasanya kalau bagi saya masih sangat pemula ya. Tetapi saya juga kenapa harus kayaknya saya masih biasa banget gitu ya Mas Ervan untuk bisa menyampaikan ini semua. Tapi diniati insya Allah kita berbagi sekaligus juga saya ingin terus semua ini bisa untuk saling memajukan demi kemaslahatan, demi kebaikan umat yang akan datang, dan tentu demi para generasi penerus bangsa. Dan izinkan saya untuk bisa share screen, bisa langsung dari saya ya. Baik, ya. Terima kasih. Sudah terlihat belum ya? Sudah Bu? Ya. Sudah, ya. Baik. Ya. eh Nanti mungkin di akhir akan saya sampaikan secara lisan yang sedang saya kerjakan di program postdoktoral di Nuffield Department of Medicine di University of Oxford, tapi yang sekarang saya tampilkan adalah satu hasil kerja yang menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat berhubungan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan saya beruntung karena saya bergabung di dalam satu tim internasional yang mana memang mereka concern betul terhadap upaya penurunan kematian dan pencegahan kanker. Yang mana bagi Jerman sendiri itu adalah sesuatu yang juga masih menjadi tantangan besar. Dan Indonesia dianggap sebagai salah satu istilahnya dulu kita belajar dengan mereka terhadap pelaksanaan universal health coverage, sekarang mereka ingin menyandingkan pelayanan ini terhadap suatu negara yang sudah sangat progresif untuk melaksanakan national universal health coverage atau national universal health coverage ini yang kita biasa menyebutnya di Indonesia sebagai BPJS. Nah, mungkin saya akan memulai dengan beberapa hal. Yang pertama adalah WHO sesungguhnya sudah menyampaikan tentang universal health coverage atau pelayanan kesehatan yang terjangkau di semesta dunia kalau WHO, kalau nasional berarti di suatu negara yang sudah dimulai dari tahun 2010. Jadi waktu itu adalah era Millennium Development Goals, lalu dipindah kemudian mulai 2015 ke Sustainable Development Goals, yang kita harapkan kita akan menyelesaikan PR dunia untuk paling tidak seluruh manusia di muka bumi ini tidak ada yang tertinggal di tahun 2030. Tidak tertinggal dalam hal apa? Satu adalah availability, bahwa pelayanan kesehatan harus bisa tersedia. Yang kedua, accessibility, artinya bisa dijangkau dari manapun. Lalu affordable, bisa terjangkau secara ekonomi, secara pembiayaan. Kemudian acceptable, bisa diterima di dalam lingkup pelayanan kesehatan dimanapun, yang tentu sering berhubungan juga dengan kearifan lokal. Dan sesungguhnya kemampuan-kemampuan inilah sebetulnya dunia berinteraksi untuk saling belajar. Lalu yang terakhir, dan ini juga merupakan bagian yang sangat penting, adalah kualitas layanan. Jadi 5 isu inilah yang diangkat melalui kriteria WHO untuk pelayanan kesehatan semesta. Nah, cancer adalah satu bagian yang masih sangat menjadi istilahnya salah satu mungkin black box ya dunia ini. Karena masih banyak hal yang harus dikaji dari mulai screening hingga pengobatan, dan bagaimana meningkatkan hajat hidup yang lebih baik jika ada orang dengan penyakit kanker. Dan ini adalah gambaran situasi seluruh dunia, dan ini menjadi tantangan. Kalau kita lihat Indonesia
itu berada di gambaran yang berwarna orange. Artinya hampir kasus itu meliputi sekitar 10-20% dari total populasi, ya. Dan ini tentu burden atau beban, ya. Nah, kemudian kalau kita membandingkan, ternyata di belahan-belahan dunia yang lain juga, termasuk Eropa, Jerman sendiri juga warnanya sama dengan Indonesia. Hanya sedikit yang masih di atas 20%. Ini terdapat di negara sub-Saharan dan African countries, ya. Nah, kemudian kalau kita melihat juga mortality rate. Nah, mortality rate itu memang masih menjadi problem juga di beberapa daratan Eropa, dan Indonesia memang salah satu negara yang juga mortality rate-nya masih di tengah-tengah besar, ya. Nah, saya akan ajak ini adalah hasil analisis kami ketika kami membandingkan jumlah populasi, ya, dengan tahun jumlah penduduk di satu kurun waktu tertentu per 10 tahun, itu kita tarik dari 1980. Kami menggunakan data dari Biro Pusat Statistik. Susah sekali waktu itu, ya, untuk mendapatkan data-data yang 1980, karena masih banyak yang bentuknya manual dan diketik pakai tangan, ya. Tapi alhamdulillahnya karena kita mencoba untuk berbicara dengan, tidak mudah juga ya untuk meminta data ini, tapi kita menyampaikan tadi kerangka besar berpikir dari sebuah konsep, maka kemudian kita bisa mendapatkan angka yang bisa kita tata, lalu sampai sekitar tahun, karena BPJS memiliki prediksi untuk sampai dengan 2030. Nah, Indonesia kalau kita lihat mulai tahun 2000, ya, 2020, 2010 menuju ke 2020 dan 2020 seterusnya, kita bisa melihat bahwa angka itu kemudian naik mencapai double 50%. Artinya apa? Bahwa di usia nanti memasuki usia 50 tahun ke atas, itu risiko penduduk Indonesia untuk mengalami kejadian kanker akan double. Inilah tantangan yang sangat besar bagi Indonesia. Karena kalau kita tidak melakukan hal-hal yang bersifat terobosan, maka itu akan menjadi beban bangsa. Dan orang dengan penyakit kanker dengan penyakit kanker pasti beban pembiayaan sangat besar, beban sosial kemasyarakatan juga besar. Karena itu kita mencoba untuk menarik beberapa konsep. Lalu kita melihat bahwa ketidakmampuan yang sedang berada di kita, Indonesia, adalah untuk keempat hal di sebelah kanan yang saya sampaikan, adalah jumlah dokter di daerah remote dan rural provinsi atau provinsi-provinsi jauh dan remote itu harus kita tingkatkan. Yang kedua adalah distribusi rumah sakit kelas tipe A dan B. Karena kita menganalisis data dari 34 provinsi. Kita masih menggunakan 34 provinsi, belum termasuk provinsi pemekaran, ya. Karena waktu itu kami bekerja mulai 2018. Kemudian juga effective clinical selection untuk proses dan back referral, yaitu memilih bagaimana proses pengobatan di rumah sakit, lalu kita kembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih rendah. Itu juga belum efektif dari hasil penelitian kami. Lalu yang keempat adalah patient-related barriers for cancer care.
Jadi satu hal yang mungkin tidak pernah atau mungkin sudah terpikirkan oleh kita, tapi kita cukup lama tidak menggarap hal ini adalah barier atau kendala pasien untuk bisa mendapatkan akses layanan. Nah, termasuk nanti adalah termasuk tantangan terhadap budaya masyarakat itu sangat mewarnai kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Lalu kami menyebut mereka adalah sebagai kelompok vulnerable group. Kami membagi antara pasien dan lingkungan atau kita menyebutnya sebagai vulnerability. Nah, yang patient itu adalah berhubungan atau berkompetisi dengan how they do the seeking of the healthcare. Lalu kelompok vulnerability karena mereka not having sufficient healthcare. Dan ini yang terjadi sehingga kita membuat suatu riset yang bisa menggabungkan antara individual perspektif dengan public perspektif. Individual perspektif itu lebih kepada patient oriented for their care, dan yang public perspektif adalah bagaimana kita bisa melihat suatu problem ya yang bisa di-approach melalui pendekatan kemasyarakatan. Karena kami menganggap dua inilah yang bisa menyelesaikan problem di patient dan problem vulnerability-nya. Dan di sana kita menggabungkan berbagai proses, emotional value jelas, karena masyarakat Eropa berbeda tipikalnya dengan masyarakat Indonesia maupun Asia yang lain. Kalau boleh saya nambah waktu, ada satu hal yang kita mau juga sampaikan. Pada saat kami melakukan penelitian tentang cancer management, sesungguhnya kami juga melakukan hal yang sama di Hannover terhadap kelompok wanita Eropa. Ternyata betul-betul terdapat perbedaan dalam hal emotional value juga ya, tapi hasil kami masih preliminary, belum selesai semua dimasukkan ke statistik karena yang punyanya Eropa kita punya sekitar 20.000 sampel, tapi yang kembali sekitar 25%, sedangkan di Indonesia kita punya 2.100 sampel yang kembali 100%. Itulah yang kami melihatnya sebagai emotional value. Karena orang Indonesia lebih banyak menggabungkan antara cultural dan juga nilai-nilai spiritual. Ya. Kemudian political argument, resource decision, proses manajemen, dan health accessibility itu juga kita coba. Karena ini ada satu publikasi kami yang sudah masuk dan sudah publish. Jadi kita melakukan pengelompokan dan ternyata 34 provinsi kalau kita lihat 16 provinsi Indonesia itu berada di daerah non-remote, jadi bukan daerah yang jauh, tapi kalau kita lihat yang separuhnya 14+4 itu adalah berada di daerah remote, high poor, jadi miskin, dan remote serta low poor. Sementara setelah kita membandingkan berbagai klaster infrastruktur, maka di sana kita masukkan high population coverage, high resources, dan low resources, maka inilah wajah dari situasi di setiap provinsi. Kami membagi klaster-klaster itu. Kemudian kalau saya akan sedikit diperlihatkan kepada semua yang hadir. Di Indonesia kita punya dua coverage, PBI dan non-PBI. PBI adalah kelompok vulnerable yang mencoba oleh pemerintah untuk diberikan akses supaya affordable, supaya bisa mendapatkan health quality yang baik melalui skema PBI. Jadi PBI itu bayar preminya yang bayar negara. Dan itu meliputi 40% penduduk Indonesia karena menurut Biro Statistik itu masyarakat kita masuk di dalam kelompok miskin dan sangat miskin sekitar 40%. Ini yang tidak ada di universal health coverage-nya Jerman maupun Inggris. Mereka tidak mengcover dengan membiayai setiap bulan
coverage untuk masyarakat miskin. Kalau pemerintah Indonesia membayari, artinya apa? Dipakai nggak dipakai, itu pasti kalau kelompok miskin bayar preminya paling rajin, karena yang bayar negara. Kalau kelompok yang non-PBI itu kelompok yang membayarnya bisa melalui pembayaran dari perusahaannya kalau dia pegawai di pegawai di suatu institusi, atau dia melalui uangnya sendiri kalau dia merupakan kelompok yang memang pekerja mandiri. Nah, kalau kita melihat pelayanan di primary healthcare, berarti semua primary healthcare kita anggap puskesmas, klinik pratama, pokoknya yang namanya primary. Dan AHC itu adalah advanced healthcare, berarti di 1 menit level lagi ya, rumah Bu. sakit. Ya, baik. Itu kita bisa melihat bahwa kelompok non-PBI itu justru paling banyak bisa mengakses terhadap pelayanan di center yang lebih tinggi, di pelayanan yang lebih tinggi. PBI atau kelompok miskin itu hanya berkutat paling banyak di primary care. Nah, ini adalah gambar migration rate kasus kanker di Indonesia. Sangat-sangat kurang. Karena apa? 0,48 jadi 48 sampai 36%. Migration rate terjadi di beberapa provinsi, dan yang menariknya itu adalah tertinggi itu adalah menerima pasien dari berbagai provinsi adalah DKI dan DIY. DIY lebih tinggi dari DKI. Padahal DIY itu adalah provinsi terkecil, ya. Lalu kemudian ini adalah migration rate-nya, ya. Jakarta 41%, Yogyakarta 19,58. Itu Jakarta 40%,70% adalah bukan pasien orang Jakarta. DIY juga bukan, hampir 20% yang bukanlah orang provinsi DIY, tapi dari provinsi lain. Lalu kalau kita lihat population coverage, kita bisa lihat jumlah dokter, ya, dan jumlah perawat berdasarkan demografi setiap provinsi itu masih sangat kurang. Demikian juga jumlah rumah sakit tipe B, ya, itu juga masih sangat kurang. Lalu saya akan cepat ke Indonesia Cervical Cancer. Indocerca itu cervical cancer. Ini adalah trial tahap 1. Insya Allah akhir bulan ini kami akan submit Indonesia Cervical Cancer trial kedua, dan semoga bisa lolos didanai oleh pemerintah Jerman. Nah, ini yang kita lakukan di Gunung Kidul. Kita membawa teknologi baru, ya, untuk kanker leher rahim. Kita di dunia hanya ada 4 macam ini, namanya self test. Jadi mengubah dari yang screening atau preventifnya di Indonesia dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Sekarang mereka bisa melakukan sendiri. Kita lakukan terhadap 2.100 peserta di Kabupaten Kulon Progo sebagai pilot project. 2 secara swab, 2 secara air kencing, tapi kita sudah melihat bahwa dari air kencing yang menggunakan urin spong invalid. Dan ini sudah kita presentasikan minggu lalu di Kementerian Kesehatan. Jadi untuk masyarakat Indonesia, pendekatan dengan swab maupun urin bisa kerja semuanya, bisa jalan semuanya. Ya, alhamdulillah. Semoga Indonesia dalam waktu yang tidak lama sudah bisa menerapkan ini. Lalu kemudian juga ini adalah sampling option di daerah remote dan non-remote, itu sama bisa dikerjakan dengan baik. Dilakukan oleh pasien sendiri, dibawa ke rumah, dikirimkan ke puskesmas, kita kirim ke laboratorium untuk DNA tes, hasilnya itu sama baiknya. Ya. Nah, ini ya, Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa pada serviks yang masih bagus, ketika kita menggunakan sampling yang sangat, peralatan yang sensitif, maka ternyata yang sudah kena, sebenarnya ada 47, tapi ini ada, baru saya masukkan data 31, dengan serviks yang masih sangat mulus, itu hasilnya ada sekitar 30% sudah masuk ke lesi prekancer derajat berat. Bahkan hasil akhir itu sudah 47 positif dari 2.100 itu 2 positif kanker leher rahim.
Ya, ini baru di Kabupaten Kulon Progo dengan sampel yang baru 2.100. Saya rasa itu. Nah, tambahan satu lagi, Mas, saya minta 1 menit. Yang Ya, kami lakukan dengan Oxford University adalah karena kita melihat Indonesia ini tidak pernah bisa keluar dari ranking 5 dunia untuk kematian janin akibat oh, persalinan prematur. Ya. Jadi wow. bayinya lahirnya prematur dan ini masih menjadi burden yang sangat tinggi. Dan kemudian kami mencoba untuk mengajukan melalui pembiayaan Wellcome Trust. Wellcome Trust adalah dari Kementerian Kesehatannya Inggris untuk bisa melakukan penelitian multi years di Indonesia, di mana kita akan menggunakan Yogyakarta kembali sebagai pilot project. Untuk Indonesia Cervical Cancer tahun depan yang akan kita submit akhir bulan ini adalah kita mengenlarge dari hanya pilotingnya di Kulon Progo, kita akan mengambil sekarang 2 provinsi. Satu DIY, satunya adalah DKI. Kita ingin membedakan, kita ingin membandingkan ketika kelompok perempuan metropolitan dengan kelompok perempuan bukan metropolitan, apakah ada perbedaan terhadap sosiodemografi maupun terhadap culture. Sedemikian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Upi, sangat mencerahkan, sebuah kerja dengan skala yang sangat besar ya ini ya. Tentu banyak pertanyaan yang bisa disampaikan sebagai bahan diskusi. Namun kita beralih dulu kepada narasumber kedua, yaitu Dr. Abdurrahman Ali El-Yumin. Dilahirkan 34 tahun yang lalu, Dr. Abdurrahman Ali El-Yumin atau Mas Ali saat ini bekerja di sebuah perusahaan Jerman yang bergerak di bidang pembangunan alat fabrikasi semikonduktor. Selama 4 tahun hingga tahun 2023, yaitu tahun ini, Dr. Ali adalah postdoctoral fellow di Heidelberg University Germany di bidang sains material dengan tema risetnya pengembangan alat elektronik berbasis karbon. Dan ini yang akan menjadi tema presentasi dari Mas Ali. Mas Ali atau Dr. Ali menyelesaikan sarjana S1 dan S2 di bidang fisika, diselesaikan di Institut Teknologi Bandung tahun 2011 dan 2013. Kemudian mengambil S2 kembali di bidang nanoscale engineering dari Université de Lyon, Perancis, dan lanjut program doktoral di bidang material science di University of Groningen, Belanda tahun 2019 selesai. Moto hidupnya sangat menginspirasi, just do it, every step is progress, the only failure is not trying. Kerjakan saja, setiap step itu adalah sebuah perkembangan, satu-satunya kegagalan adalah ya karena kita tidak mencoba. Presentasi kali ini akan membahas masa depan alat elektronik berbasis karbon yang tentu ya tadi sudah saya sampaikan temanya berasal dari postdoctoral fellowship beliau. Kepada Dr. Ali dipersilahkan. Terima kasih Mas Elvan, saya boleh share screen saya. Oke, kelihatan ya, suara saya terdengar? Jelas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semuanya. Saya hormati Ketua PCI Muhammadiyah Jerman, Ibu Diah, dan Bapak moderator dan pembicara pada kali ini, khususnya Bu Upi yang sebelumnya sangat menginspirasi. Selalu sulit untuk menjadi pembicara kedua karena kalau misalnya pembicaraan pertama itu bagus banget, jadi agak minder. Nah, ya dan yang saya hormati para hadirin semua Bapak dan Ibu yang saya ucapkan terima kasih untuk datang dan saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang telah mengundang saya di acara ini. Sebuah kehormatan bisa mempresentasikan sebenarnya bukan seluruhnya riset saya, cuman lebih ke overview aja bagaimana kita melihat karbon
gas material atau material berbasis karbon yang di masa depan menjadi salah satu kandidat untuk menggantikan alat-alat elektronik atau perangkat elektronik yang sudah ada sekarang yang kebanyakan berbasis metal atau silikon. Ya, dan langsung saja. Pertama, apa sih motivasi kenapa kita harus melakukan ini semua gitu? Pertama, ya seperti yang kita ketahui, global warming sudah terjadi dan semakin memburuk dari tahun ke tahun, dan ya ini semua karena lingkungan ya, karena kita terlalu overuse beberapa hal dan kita tidak melihat kembali bagaimana cara kita untuk mengurangi atau menanggulanginya lagi, atau kita bisa merecycle apa-apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Contohnya adalah ketika kita melihat carbon emission di muka bumi ini gitu. Jadi seperti kita lihat di sini adalah salah satu apa ya istilahnya, salah satu grafik yang sering kita lihat gitu ketika misalnya ada beberapa pemangku kebijakan memberikan apa namanya, wah global warming sudah terjadi dekat dan kita sangat dekat dengan apa istilahnya katastrofi dan lain-lain karena kita terlalu banyak contohnya kita terlalu banyak menggunakan solid fuel atau liquid fuel dan gas fuel, dan kita terlalu banyak menggunakan bahan bakar berbasis fosil dan lain-lain. Dan gimana sih caranya kita bisa menanggulangi atau mengurangi emisi ini semua? Tapi yang bisa dilihat adalah kita memiliki kelebihan karbon dioksida, emisi karbon dioksida, sehingga apa sih yang kita bisa lakukan untuk mengambil keuntungan dari ini? Sebenarnya karbon dioksida itu ya pada dasarnya nggak berbahaya, cuman ketika terakumulasi terus dan menerus dan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadi para saintis ataupun engineer berusaha untuk merecycle kembali atau menggunakan kembali CO2 ini agar bisa dijadikan suatu bahan ataupun dimanfaatkan kembali untuk kepentingan manusia. Dan ketika kita berbicara tentang karbon, sebenarnya banyak ya apa namanya karbon itu, bentuk karbon itu di dunia ini sebenarnya seperti apa, kayak misalnya kita tahu hidrokarbon ataupun karbon yang ada di dalam tubuh kita, itu pun itu juga karbon, cuman karbonnya bersinergi atau bereaksi dengan senyawa lain gitu. Nah, yang saya fokus di sini adalah karbon alotropi atau hanya karbon saja. Jadi kalau misalnya misal pernah belajar kimia itu cuma C aja gitu. Tapi karbon itu uniknya adalah karbon itu bisa berwujud macam-macam gitu. Walaupun dia hanya karbon, tapi bisa dilihat karbon itu bisa berwujud seperti bola seperti ini, namanya fullerene. Atau bisa seperti kertas yang dua dimensi kayak gini, yang sangat flat, itu namanya grafin, atau bisa seperti ini juga. Jadi dia berbentuk seperti silinder gitu, namanya carbon nanotube. Atau bisa juga seperti 3D material, atau misalnya sebuah konstruksi yang unik gitu dalam bentuk 3D 3 dimensi gitu, seperti ini. Ataupun yang kita tahu sebenarnya kalau kita lihat ya bedanya, kita tahu diamond atau kayak permata atau apa, intan dan lain-lain, dan pensil itu sebenarnya sama-sama karbon, cuman beda di struktur skala nanonya. Jadi struktur nano itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam ilmu pengetahuan, karena dengan bahan baku yang sama atau dengan atom yang sama tapi dengan struktur nano yang berbeda, itu akan memberikan properti yang berbeda juga. Nah, contohnya adalah fullerene yang pertama. Ini yang paling kuno lah, intinya tahun 1950-an ini sudah diaplikasikan sebagai energi harvesting contohnya.
Jadi fluoren ini sebenarnya semikonduktor juga. Nah, tapi orang-orang telah menemukannya sejak lama dan sudah bisa dijadikan sebagai salah satu bahan untuk baterai. Dan fluoren ini juga pun bisa dikombinasikan dengan metal lain seperti lithium. Kalau kita pernah dengar baterai lithium, nah itu kan baterai yang sering kita pakai di HP ataupun kalau misalnya punya baterai rechargeable battery. Nah itu menggunakan lithium. Nah lithium ini sifatnya itu bisa dioksidasi dan reduksi secara bolak-balik dalam batas tertentu gitu. Jadi makanya rechargeable battery itu kebanyakan dari lithium. Nah, para researcher pun sudah melakukan hal ini, mengkombinasikan bahan karbon dengan metal juga. Dan kemudian salah satu aplikasi lain dari fluoren adalah, nah ini saya baru ngomongin tentang fluoren aja ya. Salah satunya adalah solar cell gitu. Jadi ini sudah lama. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya apa ya istilahnya kalkulator ya, kan kalkulator itu suka ada yang kayak solar cell-nya kecil di atas. Nah itu beberapa solar cell-nya itu bahan bakunya fluoren. Jadi itu memang secara istilahnya secara itu tidak seefisien dengan bahan baku solar cell yang dari silikon dan lain-lain, tapi itu cukup kuat untuk memberikan energi yang cukup untuk kalkulator gitu dan bisa portable dan juga fleksibel. Dan contoh yang kedua adalah grafin misalnya untuk aplikasi elektronik. Salah satunya adalah untuk transistor device. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tahu, misalnya dalam HP atau komputer itu ada yang namanya microchip gitu kan, prosesor. Nah, prosesor itu terdiri dari jutaan atau miliaran transistor gitu. Jadi transistor itu fungsinya adalah untuk saya bisa jelaskan di sini pertama, mungkin agak dasar saja. Jadi mengalirkan elektron dari satu tempat ke tempat lain. Tapi elektron ini bisa kita buka tutup dengan mengontrol tegangan yang ada di antaranya gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam dunia digital itu ada 1 dan 0 gitu. Nah, kalau misalnya 1 itu diwakili dengan on ketika elektron itu bisa bergerak, dan off ketika 0 itu adalah off ketika elektron itu tidak bisa bergerak dari satu kutub ke tempat yang lainnya. Gitu. Nah, makanya transistor ini sangat penting untuk perangkat elektronik yang sudah ada di sini, di komputer contohnya ataupun di HP atau di handphone Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, coba bayangkan ketika grafen ini yang mempunyai ukuran sangat kecil itu bisa kita masukkan ke dalam prosesor gitu. Bisa jadi prosesornya akan jadi jauh lebih kecil daripada sekarang, ataupun bisa jauh lebih fleksibel. Jadi ketika kita membicarakan carbon based material di masa depan, kita bisa membayangkan bahwa peralatan komponen elektronik kita itu nggak akan seperti sekarang, tapi bisa juga seperti transparan ataupun fleksibel yang seperti yang sudah diperlihatkan, misalnya HP yang bisa dibuka tutup. Nah itu tuh dari karbon juga itu pasti. Gitu. Nah ini salah satu contoh device yang terdiri dari banyak material 2 dimensi gitu. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, ini tuh sangat tipis sekali ya. Ini kalau satu atom itu berapa sih? Satu atom itu besarnya kurang dari 1 nano. 1 nano itu adalah 1 per 1 juta atau 1 per 1 miliar, ya 1 per 1 miliar meter gitu. Jadi kalau misal bayangkan rambut itu kan 100 mikrometer, itu masih 100.000 kali lebih tebal daripada yang saya tampilkan sekarang gitu.
Kecil Nah, sekali. jadi ya, jadi bisa sangat kecil sekali gitu ntar di masa depan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat grafin ini sebagai elektrod di sini dan ada beberapa material yang seperti grafin juga yang tebalnya juga sangat kecil. Nah, itu bisa di masa depan akan bisa di-assemble, bisa di scale up lagi. Jadi ya harapannya itu bisa diindustrialisasi kan seperti itu gitu. Nah, untuk yang saya tekuni selama 4 tahun belakang adalah single wall carbon nanotube atau carbon nanotube. Carbon nanotube ini sama seperti yang saya bilang, ini juga karbon juga. Tetapi banyak sekali ini sudah ditemukan dari tahun 91 ya sebenarnya. Tapi karena material sudah ada, cuman bagaimana cara mengolahnya itu yang perlu waktu gitu, karena teknologi itu kadang-kadang agak lambat untuk mengikuti perkembangan sains. Jadi mungkin ketika kita menemukan sesuatu sekarang, bisa jadi aplikasinya baru ketahuan 20 tahun kemudian. Seperti itu. Jadi harap bersabar. Kalau misalnya ditanya tentang ketika kita ada pertanyaan ini buat apa sih sebenarnya? Karena mungkin sekarang belum tahu, tapi mungkin nanti 20 tahun ke depan tahu, oh ternyata ini buat ini. Cuman ya, emang seperti itu lah sains dan teknologi itu. Nah, jadi ini beberapa aplikasi, jadi bisa jadi untuk electronic device, transistor seperti grafin ataupun sensor juga bisa. Kemudian light emitting diode, LED. LED itu ya Bapak Ibu sekalian tahu LED itu seperti apa gitu. Jadi ketika bisa menjadi lampu lah intinya. Kemudian bisa juga untuk coating atau lapisan optik di lensa atau di komponen optik lainnya, atau biosensor buat medical application itu juga memungkinkan. Dan kemudian ada juga beberapa riset tentang baterai atau solar cell berbasis carbon nanotube. Ya seperti contohnya tahun 2019 ini sudah ada transistor microprosesor berbasis full carbon nanotube yang sudah dikembangkan oleh grup di MIT. Seperti itu. Dan kemudian ya saya ingin memperkenalkan material ini sebenarnya. Jadi mohon waktunya untuk membayangkan kalau kita mengecil dalam skala nano gitu. Jadi kalau misalnya kita badan kita sebesar 1 nano gitu, kita akan bisa melihat misalnya karbon itu akan mempunyai struktur seperti ini gitu. Jadi mungkin ada yang beberapa yang punya basic kimia gitu. Karbon itu sebenarnya misalnya dalam skala atom itu karbon itu bisa tersusun dengan seperti sarang lebah seperti ini. Nah, carbon nanotube itu dibuat dengan cara menggulung ini semua menjadi sebuah silinder. Jadi ketika kita menggulung si susunan karbon atom ini menjadi sebuah silinder, sifat konduktivitasnya itu bisa berubah menjadi metal ataupun bisa menjadi semikonduktor. Jadi semikonduktor itu antara metal dan insulator. Jadi metal itu kan kita tahu itu seperti besi, metal itu menghantarkan listrik dengan baik. Tapi kalau misalnya kita lihat plastik itu tidak menghantarkan listrik dengan baik kan. Jadi makanya kalau misalnya kita megang obeng itu ada yang bagian atau misalnya kita lihat kabel gitu, ada tengahnya itu metal dan luarnya itu kan terbuat dari karet atau apa, karena untuk melindungi kita biar kita nggak kesetrum gitu. Nah, semikonduktor itu ada di antara keduanya. Dia bisa bersifat metal ataupun bisa bersifat insulator seperti itu. Nah, carbon nanotube itu juga bisa dibuat secara individual ataupun dalam bentuk network. Network itu jadi ada banyak ribuan carbon nanotube dalam satu substrat misalnya gitu. Itu bisa juga, atau bisa juga dikombinasikan dengan bahan-bahan lain ataupun dengan polimer lain seperti itu. Dan
kalau misalnya kita punya alat yang bagus untuk melihat karbon nanotube, bisa kita lihat. Contohnya seperti ini nama alat yang untuk karakterisasinya namanya AFM, itu Atomic Force Microscopy. Jadi alat ini bisa meng-image atau bisa memvisualisasikan apa istilahnya material yang sangat kecil sekali gitu. Nah, karbon nanotube juga sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari mata biasa, ini tuh kalau misalnya dipurifikasi dan kita bisa larutkan dalam satu solvent atau satu pelarut. Di sini ada toluen. Nah, itu warnanya bisa eye catchy gitu. Jadi kayak misalnya ini bisa warna ungu, tapi bisa juga kalau misalnya kita ada beberapa spesies karbon nanotube warna merah ataupun kuning dan lain-lain, itu macam-macam itu tergantung spesiesnya. Kalau ini spesiesnya namanya 6,5, itu artinya merujuk pada spesies karbon nanotube tertentu gitu. Kalau kita purifikasi. Dan ya ini sebenarnya kegiatan gambaran saja bagaimana nano device itu atau micro electronic device itu dibuat gitu. Jadi ada yang namanya electrode patterning. Jadi ketika kita membuat sebuah perangkat elektronik, kita harus punya kontak ataupun ya metal. Kita harus pattern sedemikian rupa sehingga kita punya arsitektur device yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. 1 menit lagi ya. Ya, Oke. siap. Dan ya ini caranya bagaimana kita bisa membuat kontak itu. Jadi device-nya akan akhirnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah beberapa research highlight saja. Jadi apa yang saya lakukan di sini, jadi dalam 4 tahun terakhir, pertama saya mengembangkan carbon nanotube light emitting device. Jadi carbon nanotube ini saya mengembangkan device berbasis carbon nanotube yang bisa menghasilkan cahaya gitu. Jadi seperti ini kalau misal kita lihat di mikroskop itu. Jadi sebenarnya ini cahaya ini kita nggak bisa lihat kasat mata karena dia berada di panjang gelombang yang dekat dengan infrared gitu, inframerah. Nah, tapi mata kita bukan berarti ini nggak bisa diaplikasikan ya buat light emitting device. Bisa saja ini buat data transmission, aplikasi data transmission di panjang gelombang untuk aplikasi telekomunikasi gitu. Ini bisa saja seperti itu. Dan kemudian dari paper ini kita mencoba lebih deep lagi bagaimana sih behavior atau properti dari cahaya yang dihasilkan ini apabila kita memberikan interaksi kepada karbon nanotube itu. Jadi seperti ini. Dan kemudian ada juga follow up lagi bagaimana kita bisa mengoptimize atau memaksimalkan cahaya yang bisa dihasilkan oleh karbon nanotube ini sendiri. Dan kemudian kita juga bisa merekayasa panjang gelombang yang bisa kita generate atau yang bisa diemisikan oleh karbon nanotube dengan fungsionalisasi secara kimia gitu. Nah, ini dilakukan oleh kolega saya dan ya ini kurang lebih apa yang sejauh ini apa yang sudah dilakukan di bidang ini. Khususnya untuk di riset di karbon nanotube ini sendiri. Dan ya sebagai konklusi atau kesimpulan, jadi seperti yang saya bilang material karbon ini sebenarnya sudah dipelajari dari tahun 1950-an dan terus berkembang hingga saat ini dan bisa menjadi salah satu alternatif kandidat untuk aplikasi elektronik di masa depan gitu. Dan tentu saja perencanaan yang strategis dan studi yang strategis harus dilakukan ya untuk bisa memaksimalkan di mana karbon ini bisa benar-benar berguna untuk
untuk kehidupan sehari-hari. Dan juga sinergi di antara para researcher di bidang lain gitu sangat kita perlukan, karena bisa dibayangkan saya 4 tahun hanya berkecimpung di karbon nanosu saja, tapi banyak sekali hal-hal lain. Saya hanya sekarang menyebutkan tentang karbon saja, tapi ada juga hidrokarbon dan lain-lain, dan tidak bisa saya utarakan dalam waktu yang singkat ini, dan butuh sangat butuh sinergi dari teman-teman sekalian atau dari researcher yang bisa saling melengkapi dengan bidang ini. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ali, luar biasa presentasi yang sangat menarik. Dua narasumber kita telah memberikan paparannya. Tentu ada hal yang bisa kita pahami, namun pasti tidak sedikit yang sulit dicerna sehingga butuh penjelasan lebih lanjut. Tapi satu hal yang perlu saya tegaskan kembali kepada hadirin semua, bahwa paparan riset dua narasumber kita ini adalah dua contoh dari sekian banyak penelitian dan studi terbaik di bidangnya di dunia. Saya punya pertanyaan, tetapi lebih baik kita berikan kesempatan kepada para hadirin. Di kolom chat di sini sudah ada pertanyaan untuk Ibu Upi. Terima kasih banyak Ibu Upi atas presentasinya. Izin bertanya, untuk deteksi kanker serviks yang dilakukan Dr. Upi dan tim, apa bedanya dengan pap smear ya yang biasa dilakukan selama ini, dan bagaimana akurasi pemeriksaan tersebut, dan kemudian dokter spesialis yang harus melakukannya cukup mahal bila bayar sendiri gitu ya. Itu pertanyaan untuk Dr. Upi. Untuk Dr. Ali, saya ingin bertanya juga, nanti setelah Dr. Upi menjawab langsung ke Mas Ali. Dengan kualitas yang dipersyaratkan dan kuantitas yang diinginkan untuk kebutuhan negara sebesar Indonesia ini, mungkin nggak jenis teknologi seperti ini dikembangkan 100% sumber daya alamnya dan juga sumber daya manusianya itu? Apakah pihak swasta, pemerintah, atau mungkin saja di level-level sekolah kejuruan gitu. Kira-kira untuk 1 dekade ke depan itu seperti apa ininya, apa namanya, probabilitasnya ataupun apa namanya, kemungkinannya. Itu 2 pertanyaan sekaligus untuk menunggu juga pertanyaan dari peserta lain. Silakan untuk menulis di kolom chat. Silakan Ibu Upi untuk Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya juga sering ditanya seperti ini, Mas Ervan dan juga Ibu Diah. Jadi self-sampling adalah suatu upaya terobosan untuk screening dan prevention atau preventif di level pertama. Jadi basis dari upaya ini adalah menangkap adanya molekul DNA HPV, Human Papilloma Virus, yang kita dari evidence base menunjukkan penyebab kanker leher rahim, 90% penyebabnya adalah Human Papilloma Virus tipe 16 dan 18. Pap smear itu hanya melihat perubahan pola sel atau sitologi sel yang sering tidak bisa menangkap dari sejak lebih dini. Kalau dengan menggunakan basis DNA, maka mulut rahim yang masih licin pun itu sudah bisa dideteksi. Itu kelebihan menggunakan self-sampling. Karena self-sampling dilakukan oleh pasien sendiri dan dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan DNA. Mengapa dilakukan sendiri? Karena compliance atau kemauan perempuan untuk melakukan screening dengan pap smear ya, di negara sekelas Jerman pun itu capaiannya masih 40-50% dari total populasi perempuan.
Ya, meskipun Bu Diah dan teman-teman mungkin ada yang sudah cukup lama tinggal di Jerman, tapi kepatuhannya untuk menjalani screening berupa pap smear hanya mencapai 50%. Bagaimana Indonesia? Indonesia itu di bawah 10%. Hampir kalau dirata-ratakan hanya 10% ke bawah. Bisa dibayangkan berapa banyak perempuan yang tidak pernah terjangkau untuk screening. Alasan paling utama kalau di Indonesia adalah karena ada barier psikologis, malu, atau malas, atau tidak tahu. Nah, kami sudah melakukan, Mas Ervan, dikomplitkan dengan penelitian ini, menyebarkan kepada para peserta apa yang ada di dalam, jadi kita menyebutnya sebagai acceptance, ya. Kita teliti juga bagaimana kemampuan penerimaan mereka. Ketika kita membandingkan antara pengetahuan, ya, ini yang sangat luar biasa hasilnya dari 2.100 kuesioner. Itu berkisar 30 sampai 60% penduduk di kota di Kulon Progo itu tidak tahu apa arti deteksi dini kanker leher rahim. Jadi 30 sampai 60%, luar biasa ya. Gitu. Kalau mereka tidak tahu bagaimana mereka akan bersedia datang gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, betul Dokter Diah, bahwa dilakukannya adalah oleh dokter spesialis kalau pap smear. Nah, ini menjadi kendala lagi. Kalau dilakukan oleh dokter, di Jerman sendiri, penolakan terhadap self-sampling adalah karena pap smear dilakukan oleh dokter kandungan. Dan menurut skema asuransi Jerman, sistemnya reimburse. Dokternya dapat duit, Mas Ervan, ya, dari tindakan pap smear. Sekarang tindakan itu akan diganti melalui proses pemeriksaan DNA yang lebih spesifik dengan cara pasien atau wanita melakukan sendiri. Akibatnya apa? Kalau di Jerman penolakannya karena dokter spesialis OB-GYN-nya nggak ada yang mau. Makanya salah satu principal investigator kami namanya Profesor Peter Hillman, beliau tuh orang paling dimusuhi oleh dokter OB-GYN di Jerman. Karena mempromosikan metode ini ya. Nah, kalau di Indonesia beda. Di Indonesia tadi accessibility-nya, affordability-nya, memang kita belum bertemu dengan model ini gitu ya. Nah, di sanalah ya kita bisa betul-betul belajar. Kami belajar dari negara maju juga belajar kepada negara yang mungkin tidak masih sedang berkembang. Nah, makanya saya menganggap ini adalah konsep bertabayun. Mereka tidak akan pernah tahu problem di luar negaranya kalau nggak pernah belajar juga dari negara kita. Kita juga sebaliknya. Nah, kita harapkan ke depan cara pengambilannya itu kembalikan kepada para perempuan itu. Dan dengan DNA test yang spesifik kita kerjakan di laboratorium, itu tidak akan menjadi mahal jatuhnya. Kalau itu bisa bersifat nasional. Kemudian ditanggung oleh banyak negara. Sehingga ini kita harapkan teknologi ini menjadi lebih murah. Satu. Yang kedua, hasil evidence base pada penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan kalau dengan HPV DNA maka maksimal seorang perempuan itu cukup 2 kali menjalani screening dalam hidupnya. Dan menurut kriteria WHO di usia 35 dan 45 tahun. Itu cukup. Karena periode jendela masuknya kanker leher rahim umumnya terjadi yang HPV 16-18 itu di range 35 sampai dengan 45 tahun. Jadi selamat tinggal pap smear. Karena pap smear itu harus dilakukan per 2 tahun. Dan itu high burden, high cost. Dan juga tadi compliance-nya ya, di negara sekelas Jerman yang sudah sangat bagus, itu saja compliance hanya mencapai 45%, 40-50%. Jadi kalau Indonesia itu 10%-nya. Padahal perempuan reproduktif Indonesia jumlahnya jumlahnya sekitar 65 juta. Bisa dibayangkan, Mas, kalau hanya 10%-nya. Kira-kira begitu. Terima kasih.
Ya, luar biasa ya. Silakan Mas Ali. Tadi pertanyaannya ini ya Mas, tentang apakah Eh, memungkinkan misalnya diaplikasikan ke Indonesia, intinya seperti itu ya. Iya, jadi jenis teknologi seperti ini dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia saat ini untuk 10 tahun ke depan bagaimana ininya? Skala 10 tahun ke depan ya. Sulit juga ya kalau misalnya 10 tahun ke depan. Cuman ya kalau misalnya teknologi nano ini mungkin kalau kita emang mau langsung berkecimpung di situ ya memang harus butuh banyak keberanian ya untuk berinvestasi di bidang itu, entah dari swasta maupun dari pemerintah gitu. Nah tapi kita nggak harus kok harus ngikutin itu semua gitu, karena memang secara realistis emang ketertinggalan kita emang cukup jauh gitu. Tapi kita bisa mencari soft spot yang bisa atau hotspot yang kita bisa kita jadi pionir sendiri gitu. Misalnya di bidang solar cell gitu. Sebenarnya membuat solar cell itu kalau kita tidak banyak, kita bisa apa ya istilahnya, kita mengembangkan bahan baku kita sendiri. Misalnya bikin fullerene gitu. Sebenarnya kan fullerene kan dari karbon gitu. Di Indonesia banyak karbon gitu, kelapa dan lain-lain. Kalau kita bisa mengembangkan mengembangkan bahan baku yang murah dan kita bisa produksi sendiri, nah itu sebenarnya bisa saja. Dan gimana ya? Dan tentu saja butuh investor gitu. Dan untuk menarik investor itu ya tugas orang-orang yang ahli di bidangnya gitu untuk bisa menarik investor kan, seperti itu. Nah jadi sebenarnya untuk solar ini sebenarnya memungkinkan ya menurut saya. Menurut saya dengan teknologi yang ada dan apakah bisa dengan mudah masuk ke Indonesia, menurut saya bisa. Karena ini dibandingkan dengan kita mengembangkan misalnya mau menggunakan menyaingi Intel atau Apple atau dan lain, itu hampir nggak mungkin gitu. Tapi kita bisa membuat daya tarik sendiri atau keunikan sendiri dari teknologi yang kita bikin itu, misalnya dari bahan makanan atau daur ulang dan lain-lain, itu bisa gitu. Dan enggak impossible juga misalnya kita bisa melibatkan SMK, cuman dengan catatan apa istilahnya ya, flow kerjanya sudah jelaskan kan. Misalnya kan kalau misalnya siswa SMK atau dari kejuruan gitu kan, mereka sifatnya konservatif kan, harus ada apa ya, lebih praktikal dan semua harus jelas sebelumnya, dan regulasi itu harus orang-orang ahli yang buat gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Upi dan Mas Ali. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak, saya ada pertanyaan penutup ini. Jika saya adalah atau Mbak Upi atau Mas Ali atau semuanya adalah seorang berusia 13 sampai 15 tahun gitu ya. Usianya 13 sampai 15 tahun. Dan minat di bidang kedokteran atau di bidang fisika. Kira-kira apa yang harus ada di kepala seorang anak usia 13 tahun? Perencanaan apa yang seperti apa yang perlu dibuat agar saat di usia Mas Ali sekarang atau Mbak Upi sekarang itu bisa memperoleh pencapaian yang sama gitu. Setidaknya sama ya. Mungkin lebih baik gitu ya. Pencapaian yang sama di bidang kedokteran dan fisika ya. Silakan. Kali ini Mas Ali dulu yang jawab, karena Mas Ali lebih muda dari saya. Silakan Silakan. dulu Kalau Mas umur Ali. 13 tahun itu apa? Rasionalisasi mimpinya seperti apa? Di umur 34 itu bisa seperti Mas Ali. Ya kita ya refleksi saja dari saya sendiri gitu. Sebenarnya dari umur 13 tahun saya tuh sudah bayangkan saya ingin apa istilahnya, ya banyak rasa penasaran lah gitu tentang Curiosity. teknologi, tentang apa ya namanya, ya fenomena-fenomena alam gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa ditarik mundur gitu, sebenarnya dari karbon nanotube ini sebenarnya saya sudah tahu aja gitu dari lulus SMA atau apa ya,
salah gitu. Jadi saya dapat informasi kalau ini material ini bagus, bisa berubah warna dan lain-lain gitu. Nah itu memotivasi saya untuk ketika saya mau kuliah, udah saya mau fisika aja gitu karena di jurusan lain nggak ada gitu. Nah tapi kesini ya mungkin karena sudah banyak pengalaman juga, jadi selain rasa penasaran itu kita juga harus tahu apa sih yang ada di masa depan gitu. Misalnya prospek kerjanya seperti apa dan bagaimana gitu. Karena kan kadang-kadang ketika kita milih jurusan itu takut pekerjaan nanti apa gitu. Tapi sebenarnya setiap bidang itu ketika kita menjadi expert itu pasti ada saja sumber rezekinya gitu. Jadi seperti itu, pasti ada tempat di mana kita pada akhirnya akan berlabuh. Jadi tetap rasa ingin tahu itu salah satu modal utama ya untuk bisa mencapai Iya, ya benar. sesuatu di umur Mas Ali sekarang. Silakan Bu Upi. Baik, terima kasih. Ini kalau cerita Mas Ali itu khas kalau orang teknik ya. Nah, kalau orang dari ilmu humanity atau ya meskipun kedokteran juga ada hubungannya dengan eksakta ya. Tapi memang begini, Mas Ervan betul bahwa memulai berpikir terhadap pembentukan diri itu memang biasanya mulai terjadi di usia ya akil balik dan 13 tahun adalah memulainya. Betul sekali. Nah, eh, kalau untuk jadi dokter memang paparan terhadap rasa kemanusiaan yang tanpa disadari sejak kecil itu akan mampu menggait kita terhadap suatu keinginan untuk bisa berkiprah di bidang itu. Saya merasakan hal itu karena kebetulan dulu rumah kami bagian belakang itu dipakai untuk BKIA-nya Muhammadiyah, cikal bakalnya di sebuah kecamatan kecil. Nah, di sana saya melihat ibu bidan ngintip-ngintip ya, seorang UPI kecil itu melihat orang proses melahirkan. Inspirasinya dari sana ya. Nah, tapi kemudian memang terasa, kebetulan ayah ibu saya adalah concern terhadap organisasi Muhammadiyah dan Aisyah. Lalu saya sering melihat orang tua saya rapat dan di situ semakin tertempa ya. Nah, tapi pesan saya untuk semua yang hadir maupun nanti bisa diberitahukan kepada yang lain. Menurut saya ketika kita memiliki suatu cita-cita yang tadi dicikal bakalkan, diinspirasikan di 13 tahun ya. Karena sebelum itu saya pernah ingin jadi tentara, Mas. Kalau ke daftar pasti nggak keterima ya. Nah, macam-macam cita-cita jadi pramugari juga dan sebagainya. Pokoknya kalau melihat profesi lain itu rasanya ingin. Nah, tapi begitu mulai 13 tahun memang mulai terinspirasi untuk bekerja di bidang kesehatan. Dan ternyata satu kata kuncinya, ketekunan. Jadi kalau bahasa spiritualnya mungkin istiqomah terhadap yang dicita-citakan. Lalu itu akan membuat kita memiliki semangat yang tinggi untuk mencapainya. Tapi proses dari usia 13 tahun itu adalah proses yang sangat diinfluence oleh lingkungan sekitarnya. Sehingga mungkin kita kalau menjadi orang tua harus lebih bijak terhadap apa yang dimaui oleh anak kita. Dan anak-anak di usia seperti ini adalah usia yang sangat usia emas untuk pembentukan karakter sekaligus keyakinan terhadap apa yang dijalaninya. Karena kemudian kalau dia bisa mencapai di titik tersebut, lalu dia akan mencoba untuk mendarmakan bagian dari pekerjaannya itu sebagai pengabdian. Jadi tidak semata-mata adalah materi. Itu yang harus kita tularkan. Ya. Dan kemudian sedikitlah punya value atau apa ya nilai-nilai luhur bahwa ingin berbuat sesuatu yang lebih baik. Itu mungkin bermanfaat untuk lingkungannya, untuk masyarakatnya, bahkan untuk negaranya.
tanpa harus ingin diakui oleh orang lain. Jadi saya selalu ingat dengan pesan Buya Syafi'i Ma'arif. Berbuat kebaikan, bersifat selalu untuk memajukan, yang tidak memerlukan atau sepi dari popularitas. Itu jauh lebih akan membuat kita fokus dan bersungguh-sungguh dibandingkan mengejar popularitas. Dan insya Allah Muhammadiyah beserta semua yang hadir akan bisa mendapatkan hiroh itu. Terima kasih Mas Ervan. Baik, terima kasih Ibu Upi dan juga Mas Ali. Tampaknya waktu telah lewat. Di akhir webinar ini saya ingin mengajak kepada para hadirin untuk merenungi ya bahwa memang butuh mental berani untuk mau berubah ke arah yang lebih baik ya. Terlebih di zaman saat ini ketika teknologi bisa berbalik. Ketimbang manfaat justru memberi mudarat kepada sang pemilik. Tidak ada pencapaian tanpa usaha dan tiada usaha tanpa niat baik dan perencanaan. Tentu selalu ada jalan bagi mereka yang mau berpikir jernih untuk kemajuan umat manusia. Buat perencanaan kehidupan dari sekarang. Ya, jika bukan Anda, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.